Selamat pagi. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk mengucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Sylvia Yahra, nomor absen 6 dari kelas 11 IPA 8. Nama saya Hana Rizka Yanuari, nomor absen 19 dari kelas 11 IPA 8. Dan saya Merina Insani, absen 23, kelas 11 IPA 8. Saya Siti Fatimah, nomor absen 32, kelas 11 IPA 8. Kami akan mempraktikkan percobaan kalor uap air. Menguap merupakan suatu peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Dalam perubahan wujudnya, zat melepaskan atau memerlukan sejumlah kalor dengan tidak mengubah suhu zat tersebut. Untuk proses menguap zat tersebut memerlukan sejumlah kalor. Sebagai contoh, ketika kita memasak air dengan mentega hingga mencapai titik-titiknya, kemudian setelah itu air yang ada di dalam teko akan menguap membentuk gas yang keluar dari mulut teko. Agar dihasilkan uap air, maka kita harus memanaskan atau memberikan kalor pada air tersebut. Definisi kalor uap adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi uap pada titik-titiknya. Banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan suatu zat sebanding dengan massa zat dan bergantung pada kalor laten uap atau kalor uap. Dapat dicari menggunakan rumus Q sama dengan mc delta T, dengan Q merupakan kalor yang dibutuhkan dengan satuan joule atau kal, dan M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, C merupakan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram Kelvin atau kal per gram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan Kelvin atau derajat Celcius. Untuk mengetahui pengaruh kalor terhadap uap air, tuang air yang telah diukur ke dalam panci, lalu jangan lupa hidupkan kompor. Tunggu beberapa saat hingga air mendidih. Setelah air mendidih, maka uap akan terlihat bermunculan. Matikan kompor. Setelah itu, tuang air hasil rebusan ke dalam gelas ukur dan amatilah perbedaannya. Hasil pengukurannya terlihat air telah berkurang. Kalor uap merupakan banyaknya kalor yang diperlukan dalam proses penguapan air. Peristiwa mendidih kalor uap air ini di mana saat suhu dinaikkan atau suhu mencapai titik didih, gelembung-gelembung air tercipta pada permukaan zat cair, namun ketika suhu diturunkan, gelembung-gelembung tersebut akan menjauhi atau menghilang dari permukaan. Dalam peristiwa mendidih, tidak beberapa saat tidak terjadi penambahan suhu karena zat cair tersebut sudah mencapai pada titik didihnya. Saat air mendidih atau mencapai suhu 100 derajat Celcius, ada uap yang keluar dan gelembung-gelembung air. Semakin lama proses mendidihnya, semakin banyak gelembung-gelembung atau uap-uap air yang tercipta. Gelembung ini menjadi uap karena terjadinya perpindahan kalor sehingga menyebabkan massa jenisnya berkurang, bergerak lebih cepat ke permukaan dan melepaskan diri ke udara menjadi uap.
Terjadinya peristiwa penguapan tersebut dapat dibuktikan dengan menuangkan air yang telah dipanaskan ke dalam gelas ukur, maka dapat dilihat bahwa volume air tersebut berkurang. Itu menandakan telah terjadinya peristiwa penguapan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat dicari kalor yang dibutuhkan. Kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan air diketahui masanya 0,5 kg. Perubahan suhu dari 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Massa jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita mencari menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Jadi 0,5 dikali 4200 dikali 100, hasilnya adalah 210.000 Joule. Kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan air diketahui dengan masanya 0,5 kg. Massa jenis uap airnya 2.260.000 Joule per kilogram, maka Q sama dengan mLU, yaitu 0,5 dikali 2.260.000, maka akan menghasilkan 1.130.000 Joule.